Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bil dzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jari junubi was sahibi bil jambi wa banis sabili wa ma malakat aymanukum. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Menjadi sebuah keniscayaan bagi kita semua untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan banyak nikmat sehingga kita bisa terus menjalankan misi utama hidup di dunia, yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai wujud bersyukur, mari senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan ketakwaan yang menancap kuat pada diri, maka kita akan memiliki rambu-rambu dan pegangan kuat agar kita tidak melanggar aturan dalam agama. Dengan kemampuan ini semoga kita menjadi golongan orang-orang bertakwa dan mendapatkan posisi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Manusia membutuhkan orang lain dalam melakukan segala aktivitas, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sepiring nasi beserta sayur dan lauk pauk yang setiap hari kita nikmati juga tidak lepas dari peran orang lain. Mulai dari para pengrajin piring, petani, peternak, nelayan, tukang masak, dan masih banyak orang lain yang membantu. Ini menjadi bukti bahwa kita manusia sangat bergantung kepada bantuan orang lain. Menyadari akan hal ini, maka sangat penting bagi kita untuk tahu bahwa kita dipastikan bakal membutuhkan bantuan orang lain dalam hidup. Dalam hal ini, dalam kehidupan sehari-hari, orang yang paling dekat dengan kita dan siap mengulurkan tangan membantu adalah tetangga kita. Sehingga Islam pun menempatkan tetangga sebagai kelompok orang yang harus diperlakukan dengan baik. Sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jari dzil junubi was sahibi bin jambi wa banis sabil wa ma malakat aymanukum. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Yang artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil serta hamba sahaya yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong, lagi sangat membanggakan diri. Quran surat An-Nisa ayat 36.
Berbuat baik kepada tetangga adalah hal yang sangat penting, karena pada hakikatnya tetanggalah orang yang menjadi saudara kita. Kalau terjadi sesuatu, tetanggalah yang paling dahulu datang memberikan pertolongan, baik siang maupun malam. Walaupun kita memiliki saudara yang berjauhan tempat tinggalnya, mereka belum tentu bisa diharapkan dengan cepat memberikan pertolongan pada waktu yang diperlukan, seperti halnya tetangga. Oleh karena itu, hubungan yang baik dengan tetangga harus dijaga. Jangan sampai terjadi perselisihan dan pertengkaran walaupun tetangga itu beragama lain. Hal ini penting untuk diperhatikan, khususnya oleh manusia di zaman modern saat ini yang semakin hari semakin egois, individualis, dan materialistis. Fenomena khususnya di masyarakat perkotaan sudah bisa dirasakan. Banyak yang tidak saling mengenal dengan tetangga dekatnya, walaupun rumahnya berdampingan. Kesibukan mencari harta dan kebutuhan hidup dengan pergi pagi pulang malam menjadikan manusia saat ini berkurang perhatiannya kepada tetangga. Frekuensi bertemu dan berkumpul pun untuk aktivitas sosial sudah sangat kurang. Ditambah lagi dengan kemudahan yang bisa dinikmati dalam berinteraksi melalui media sosial, menjadikan posisi tetangga tidak ditempatkan pada posisi penting untuk dikenal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, untuk menguatkan kembali perintah agama agar kita bersosialisasi dan berbuat baik kepada tetangga, setidaknya ada 7 hal yang perlu kita perhatikan. Pertama, kita harus menyadari bahwa memuliakan tetangga merupakan ekspresi keimanan. Hal ini ditegaskan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya, "Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah." Artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia muliakan tamunya. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, bahwa tetangga adalah orang yang harus kita posisikan seperti keluarga. Nabi Muhammad SAW pun pernah mengira bahwa tetangga merupakan orang yang mendapatkan warisan sebagaimana keluarga yang memiliki hubungan darah. Hal ini seperti disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari yang artinya, dari Aisyah radhiyallahu anha, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Jibril terus mewasiatkan kepadaku perihal tetangga, hingga aku menyangka bahwa tetangga akan menjadi ahli waris." Yang ketiga, kemampuan kita berbuat baik kepada tetangga menunjukkan tingkat keimanan kita. Sebaliknya, ketidaknyamanan dan ketidakamanan tetangga akibat ulah kita berarti menunjukkan ketidakimanan kita. Rasulullah SAW bersabda, "Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min." Ilaman ya Rasulullah, qala alladhi la ya'manu jaruhu biwaqiqah. Yang artinya, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak sempurna imannya, demi Allah tidak sempurna imannya. Rasulullah SAW ditanya, "Siapa yang tidak sempurna imannya, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Seseorang yang tetangganya tidak merasa aman atas kejahatannya." Hadis riwayat Bukhari. Yang keempat, perlu kita ingat bahwa menyakiti tetangga akan mendapatkan balasan neraka, sementara berbuat baik akan menghantarkan kita ke surganya. Rasulullah SAW juga pernah menegaskan bahwa orang yang walaupun tekun beribadah namun tidak berbuat baik dan mencela tetangganya, maka ia disebut orang yang tidak baik dan masuk neraka. Sabda Rasulullah SAW bahwa sesungguhnya
Fulanah selalu sholat malam dan puasa di siang hari. Akan tetapi ia sering mencela tetangganya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ia tidak baik, ia masuk neraka. Disebutkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa fulanah hanya melaksanakan salat wajib, puasa Ramadan dan bersedekah hanya secuil keju. Akan tetapi ia tidak pernah menyakiti tetangganya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ia masuk surga. Hadis riwayat Al-Hakim. Yang kelima, kebaikan kita kepada tetangga bisa diidentikan dengan budaya saling memberi makan. Tradisi ini juga sangat kental dalam kehidupan masyarakat Indonesia dan perlu untuk dipertahankan. Dalam sabdanya Rasulullah memerintahkan umat Islam saat memasak untuk memperbanyak kuahnya. Ini adalah ibarat yang diberikan Rasulullah agar senantiasa berbagi makanan dengan tetangga. Keenam, kita tidak boleh meremehkan pemberian tetangga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai perempuan-perempuan muslimah, janganlah seseorang tetangga yang meremehkan hadiah tetangganya meskipun berupa ujung kaki kambing. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketujuh, kita tidak boleh meremehkan kebaikan yang diberikan tetangga walaupun itu terlihat sepele. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan Imam Muslim yang artinya dari Abu Dzar radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh janganlah kamu memandang rendah suatu kebaikan pun, meski kamu sekedar bertemu saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Hadis riwayat Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikianlah tadi beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam hal bertetangga. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang yang senantiasa baik dalam bertetangga. Dan semoga kita mendapatkan tetangga yang baik, yang bisa menjadi saudara kita dan bisa menjaga kedamaian dan kenyamanan di lingkungan kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi ja'ala taqwa libasas shalihin. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamda 'abdin mu'tarifin bisidaqil yaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu lahul mulkul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul awwalin wal akhirin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ya ayuhan nas taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa lazimus salata ala khairil khalqi alaihi salatu wassalamu faqad amarakumullahu bi dzalika irsyada. Faqad amarakumullahu bi dzalika irsyada wa ta'lima wa jalala linabiyyi wa ta'zima. Faqad qala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyil awwalin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala waradallahumma an ashabihi Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa an sa'ira ashabi nabiyyika ajma'in wa an tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin.